Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersaat teduh, tetapi sebelum itu kita membacakan visi dan misi GKT Banyuwangi. Kita selalu ingat inilah menjadi visi misi kita. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara sekalian, saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dalam Yoel pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ke-8. Saya membacakan bagi kita ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita melihat tidak jarang begitu banyak ketidakadilan. Ada orang yang diperlakukan dengan tidak baik, bahkan difitnah ataupun juga dirugikan oleh orang lain. Kadang-kadang kita bertanya, saudara, apakah Tuhan itu membiarkan semuanya itu begitu saja? Apakah Tuhan itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus mendapatkan ganjarannya? Apakah Tuhan melihat itu biasa-biasa saja? Saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Bangsa-bangsa yang telah menindas umat Tuhan pada waktu itu berpikir bahwa perbuatan mereka tidak akan mendapat balasan. Tetapi kita melihat, saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membangkitkan umatnya. Dan Tuhan akan membalikkan perbuatan jahat yang mereka lakukan ke atas diri mereka sendiri. Di sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan bagi setiap kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tidak perlu membalas perlakuan yang kita terima. Kita dapat menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya diperlakukan dengan tidak adil. Dan Tuhan sendirilah yang akan bertindak dengan adil. Saudara sekalian, firman Tuhan ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Yang pertama, kita diingatkan agar kita selalu melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang adil. Demikian juga kita harus menjaga hidup kita, agar kita tidak hidup menyakiti atau merugikan, bahkan memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Karena apa yang kita lakukan Tuhan tahu itu semua. Karena itu saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita hidup sebagai orang-orang percaya, hidup dengan kesadaran bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika kita diperlakukan apapun itu perbuatan jahat, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus percaya bahwa kita sebagai orang percaya itu juga harus menjaga sikap kita terhadap orang lain. Dan tidak menjadi orang yang justru melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sering kali bertanya, mengapa ada ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini? Namun melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Dan bukan hanya itu saja, tapi kami juga diajar untuk menjadi orang-orang percaya yang juga menjaga hidup. Terutama bagaimana hidup bersama orang lain. Terutama bagaimana memperlakukan orang lain. Tuhan tolong kami agar kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini Saudara Aurelius Reinhardt boleh berulang tahun. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Aurelius Reinhardt boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan anakmu ini. Ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini usia boleh bertambah, namun juga boleh bertambah hatinya semakin mengenal Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap hal yang dibutuhkan dan setiap hal yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.